Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Ishaq alaihissalam merupakan putra kedua dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau juga merupakan salah satu utusan Allah yang diutus untuk mendakwai umat manusia. Dari beliaulah lahir para nabi dari kalangan Bani Israel. Kelahiran beliau merupakan salah satu mukjizat yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bahasa Ibrani, nama beliau disebut sebagai Ishaq, putra Nabi Ibrahim bin Tarih bin Nahur bin Suruj bin Ri'u, dari anak keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Ibu beliau adalah Sarah. Arti dari nama beliau Ishaq adalah yang tertawa. Disebutkan bahwa beliau dinamai dengan Ishaq karena ibu beliau tertawa ketika para malaikat memberikan kabar gembira tentang kehamilannya. Padahal waktu itu Sarah sudah berusia sangat lanjut. Beberapa malaikat datang bertamu mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam dengan membawa kabar gembira bahwa beliau akan dianugerahi seorang anak, yaitu Nabi Ishaq alaihissalam. Ketika mendengar hal tersebut, istri beliau yaitu Sarah pun tertawa, karena Nabi Ibrahim sudah berusia sangat lanjut dan Sarah merupakan seorang wanita yang mandul dan juga sudah berusia lanjut. Waktu itu dia belum mengetahui bahwa yang datang tersebut adalah para malaikat. Para malaikat itu pun menjawab dengan mengingatkan kekuasaan Allah dan kemampuannya untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Dan para malaikat tersebut kemudian menyampaikan kabar gembira itu kepada Sarah. Allah SWT berfirman, "Wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Ya'qub." Dan istrinya berdiri lalu dia tersenyum. Maka kami pun menyampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishaq, dan setelah Ishaq akan lahir Ya'qub. Kata dhahikat dalam ayat tersebut berarti tertawa atau tersenyum. Sarah tertawa ketika mendengar pembicaraan para malaikat itu kepada Nabi Ibrahim waktu dia menyuguhi makanan kepada para tamu yang mendatangi rumah beliau. Dia tertawa karena merasa takjub sekaligus malu ketika mendengar kabar gembira tersebut bahwa dia akan mempunyai seorang anak yang mana pada waktu itu dia merupakan seorang wanita tua yang mandul. Nabi Ibrahim alaihissalam juga telah berusia renta dan berkata sebagaimana yang diceritakan oleh Allah SWT dalam firman-Nya, Qala abasyartumuni ala ammassani al-kibaru fabima tubashirun. Ibrahim berkata, benarkah kamu memberi kabar gembira kepadaku padahal usiaku telah lanjut? Lalu dengan cara bagaimana kamu memberi kabar gembira tersebut? Dan Sarah pun juga berkata sebagaimana yang disebutkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya, Qalat ya wailata alidu ana ajuzu wa hadha ba'li shaykha inna hadha la syai'un ajib. Qalu ata'jabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlul baiti innahu hamidun majid. Istrinya berkata, sungguh ajaib, mungkinkah aku akan melahirkan anak padahal aku sudah tua dan suamiku ini sudah sangat tua? Ini benar-benar sesuatu yang ajaib. Para malaikat berkata, mengapa engkau merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat dan berkah Allah dicurahkan kepada kamu, wahai ahlul bait. Sesungguhnya Allah maha terpuji, maha pengasih. Sarah pun kemudian hamil, dan usianya waktu itu adalah 90 tahun. Ada yang berpendapat bahwa usianya waktu itu adalah 98 tahun, sedangkan Nabi Ibrahim alaihissalam berusia 120 tahun. Maka kehamilan Nabi Ishaq alaihissalam merupakan sebuah mukjizat ilahi. Kedua orang tuanya pun sangat bahagia dengan kelahiran Nabi Ishaq alaihissalam. Dan kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mengkhitan Nabi Ishaq alaihissalam ketika usianya 8 hari, serta membuat sebuah pesta walimah besar di hari ketika dia disapih. Nabi Ishaq alaihissalam dilahirkan di tanah Syam dan disebutkan bahwa tempatnya di daerah Jarar, dan beliau berusia lebih muda dibandingkan dengan saudaranya yaitu Nabi Ismail alaihissalam dengan selisih 13 tahun. Ada pula yang menyatakan bahwa jarak usia antara mereka berdua adalah 5 tahun. Ketika Nabi Ishaq alaihissalam tumbuh dewasa dan beliau berusia 40 tahun, beliau pun menikah dan kemudian tinggal di kota Beersheba. Dan beliau diangkat sebagai nabi di masa yang sama ketika ayah beliau Nabi Ibrahim alaihissalam juga menjadi nabi, dan juga saudara beliau Nabi Ismail alaihissalam serta Nabi Lot alaihissalam, dan juga putra beliau Nabi Ya'qub alaihissalam. Nama Nabi Ishaq alaihissalam disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 17 kali, dan pada setiap penyebutan nama beliau terdapat pelajaran bagi kaum muslimin. Salah satu pelajaran tersebut adalah berkenaan dengan kabar gembira tentang kelahiran beliau dari kedua orang tua yang sudah berusia sangat lanjut, dengan sebuah mukjizat yang dicatat oleh Al-Quran, agar tidak ada seorang pun yang putus asa dari kasih sayang dan rahmat Allah SWT jika ada yang belum dikaruniai keturunan sampai sekian lama setelah pernikahannya. Allah SWT berfirman, "Wa tarakna 'alaihi fil akhirin, salamun 'ala Ibrahim, kadzalika najzil muhsinin,
innahu min ibadinal mu'minin wa basyarnahu bi Ishaq nabiyyan minas salihin wa barakna alaihi wa ala Ishaq wa min dzurriyyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin. Dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Selamat sejahtera bagi Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang soleh. Dan kami limpahkan keberkahan kepadanya dan kepada Ishak. Dan di antara keturunan keduanya ada yang berbuat baik dan ada pula yang terang-terangan berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Al-Quran tidak menyebutkan secara rinci kisah tentang nabi yang soleh ini, sebagaimana ketika Al-Quran menceritakan rincian kisah-kisah nabi yang lainnya, meskipun nama beliau disebutkan sebanyak 17 kali dalam Al-Quran. Salah satu hikmah di balik hal tersebut, wallahu ta'ala alam, adalah pelajaran yang bisa kita ambil dari mukjizat kelahiran beliau, dari kedua orang tua yang telah melewati masa yang memungkinkan untuk memiliki anak, sebagai bukti dari kekuasaan Allah SWT yang tidak ada batasnya, yang tidak ada hal yang mustahil di sisi Allah SWT. Al-Quran hanya menyebutkan kisah ringkas tentang beliau, di mana kelahiran beliau merupakan sebuah peristiwa luar biasa. Nabi Ishak alaihissalam berdakwah mengajak manusia kepada ajaran Islam dan hanya menyembah kepada Allah SWT. Beliau menerima wahyu dari Allah SWT dengan syariat Islam agar mendakwahkannya dan menyebarkannya kepada orang-orang. Allah SWT mengutus beliau kepada bangsa Kan'an yang ada di daerah Syam dan Palestina, yang mana beliau tinggal bersama mereka. Disebutkan pula bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam telah berwasiat kepada putra beliau, yaitu Nabi Ishak alaihissalam, agar hanya menikah dengan wanita dari kerabat ayahnya. Maka kemudian beliau pun menikahi Rifqah, putri dari sepupu beliau, yang mana dia juga merupakan wanita yang mandul, tidak bisa memiliki anak. Kemudian beliau pun berdoa kepada Allah SWT, sehingga Allah SWT menganugerahkan kepadanya 2 bayi kembar. Yang pertama dinamai dengan Isau, dan yang kedua dinamai dengan Yakub, yang merupakan Nabi Israel alaihi salam. Diriwayatkan bahwa Nabi Ishak alaihi salam hidup selama 180 tahun dan kemudian meninggal di Hebron, Palestina, yang sekarang dikenal dengan kota Al-Khalil, tempat di mana Nabi Ibrahim alaihi salam tinggal sebelumnya. Beliau dimakamkan oleh kedua putranya, Isau dan Yakub, di gua tempat ayahnya Nabi Ibrahim alaihi salam dimakamkan. Alaihim jami'an assalam. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammad